Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Landa dengan NIM 23033000103 ingin menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu yang berjudul Marketing Communication Plan dengan tema jasa transportasi wisata dinas shuttle bandara dengan Mas dan Trans. Analisis situasi, yaitu yang dimana kita merupakan jasa transportasi yang melayani perjalanan wisata, perjalanan dinas, serta layanan shuttle bandara yang beroperasi di Malang Kota, Batu, dan juga sekitarnya, bahkan sampai di Kota Blitar. Kemudian kami hadir sebagai solusi transportasi yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, ketepatan, dan juga profesionalisme layanan dalam Mas dan Trans ini. Kemudian dengan adanya strategi komunikasi pemasaran, kami mampu meningkatkan beberapa hal seperti brand awareness, membangun citra yang dapat dipercayai oleh calon konsumen, bekerja dengan profesional dalam menangani tamu-tamu yang ingin berlibur menggunakan armada kami, sehingga meningkatnya aktivitas pariwisata domestik, perjalanan dinas, instansi, serta mobilitas masyarakat menuju dari bandara, sehingga menciptakan peluang besar bagi jasa transportasi darat. Sehingga di sisi lain, persaingan jasa transportasi juga semakin ketat karena adanya yang serba online seperti GrabCar, GoCar, dan juga mobil-mobil rental yang bisa untuk lepas kunci. Kemudian sumber daya yang dimiliki oleh Mas dan Trans, yaitu sumber daya internal yang memiliki armada kendaraan yang terawat, kemudian pengemudi atau driver yang berpengalaman sehingga dan juga memahami rute Malang Kota, Blitar, dan sekitarnya. Jika untuk luar kota juga kita menyesuaikan lewat Google Map. Kemudian sistem pemasaran fleksibel, kita bisa melalui WhatsApp dan juga Instagram. Kemudian pelayanan customer service yang responsif dan pengalaman menangani wisata, instansi, dan rombongan yang tentunya kami sangat proper sekali. Sumber daya eksternal, jaringan kerjasama dengan biro wisata dan hotel, serta kami untuk unit. Kita juga ikut orang lain untuk saling support karena kami keterbatasan biaya untuk memiliki unit sendiri. Kemudian loyal customer dari segmen instansi dan wisatawan, dukungan tren pariwisata daerah Malang, Batu, dan sekitarnya, dan juga kita pastinya akan meminta testimoni klien kami selama perjalanan awal sampai akhir. Kemudian C. Analisis pesaing, kondisi umum pesaing. Dalam layanan jasa transportasi pastinya akan ada persaingan entah harga, fasilitas, layanan, dan juga travel online serta aplikasi online seperti GoCar, Gojek, dan lainnya. Kemudian rental mobil lokal ataupun Malang Kota, Batu Kota pastinya sudah banyak yang memiliki usaha rental dan juga lepas kunci, sehingga customer memilih untuk lepas kunci daripada menggunakan driver karena akan efisiensi biaya. Kemudian adanya perusahaan yang memiliki bus pariwisata, itu juga merupakan tantangan bagi kami. Dan juga keunikan pesaing masyarakat yang ingin rental mobil dengan lepas kunci, yaitu juga memiliki opsi untuk menaiki bus besar dan juga adanya ojek online, sehingga para wisatawan yang memilih untuk menyewa mobil dengan cara lepas kunci atau tanpa driver merupakan suatu hal yang mudah dan juga hemat biaya. Komunikasi pemasaran pesaing, aktif dalam mengunggah konten melalui akun sosial media kami, terutama di Instagram dan TikTok. Kemudian mencantumkan area lokasi kami seperti berada di Malang Kota dan juga Batu, serta opsi lain ada di Blitar Kota, Jawa Timur. Kemudian kami akan memasukkan konten mengenai testimoni kepada customer yang sudah mempercayai Mas dan Trans sebagai teman untuk wisata kemanapun rute yang ingin dituju. Kemudian evaluasi kegiatan komunikasi pemasaran yang sukses. Pastinya kami akan membuat sebuah konten mengenai testimoni pelanggan yang sudah mempercayai kami, dan juga tidak lupa untuk melakukan sebuah beauty shoot ataupun video mengenai kendaraan yang ada
ada di garasi kami, apa aja fasilitas yang ada, kemudian memperhatikan kenyamanan serta kebersihan unit yang akan digunakan untuk mengantar kemanapun yang ingin dituju, dan target market melihat Mazda Trans bukan sekedar sebagai penyewa kendaraan, tetapi sebagai mitra perjalanan yang dapat diandalkan. Citra ini membentuk dari kualitas armada, sikap pengemudi, ketepatan waktu, serta kemudahan komunikasi selama proses pemesanan sehingga terjadinya deal dalam rute yang ingin dituju. Kemudian tantangan yang masih dihadapi adalah tingkat brand awareness yang belum merata, sehingga kami perlu untuk meningkatkan strategi komunikasi supaya menjangkau audiens yang lebih luas. Dan juga target yang utama adalah para pekerja kantoran, sekolahan, kuliah, juga keluarga besar yang ingin membawa keluarga dalam jumlah banyak untuk liburan. Kemudian ada analisis lingkungan, yaitu memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan pengembangan usaha Mazda Trans. Ada sosial budaya, teknologi, faktor ekonomi, faktor hukum, dan regulasi. Yang dimana sosial budaya kita meningkatkan minat masyarakat terhadap wisata yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan sekitarnya, sehingga kami bisa memperkenalkan apa aja sih wisata yang ada di Kota Malang ini tentunya, dan juga pastinya ada budaya-budaya lain seperti Kerajaan Singasari dan lainnya. Selain itu, masyarakat juga mengutamakan rekomendasi dari orang lain terdekat, jadi seperti mulut ke mulut. Kemudian teknologi, adanya teknologi dapat mempermudah dalam mencari pelanggan, khususnya di akun sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Kita mengunggah sebuah konten akan terus untuk membuat sebuah langganan promosi supaya untuk video dalam konten tersebut meningkat, dan juga para customer bisa melihat kami atau portofolio yang ada di Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang dinamis membuat konsumen semakin selektif dalam memilih jasa transportasi, sehingga konsumen cenderung memilih layanan yang menawarkan nilai terbaik, bukan hanya harga yang murah, tetapi juga kenyamanan dan pelayanan dalam perjalanan. Dan juga kami pastinya memenuhi untuk regulasi hukum dan juga regulasi pada kendaraan seperti perizinan usaha, standar operasional, dan juga KIR dalam mobil skala besar seperti HIS dan juga bis. Dan juga pastinya kami taat pajak dan taat lalu lintas. Tujuan program komunikasi pemasaran Mazda Trans adalah meningkatnya kesadaran merek, membangun citra sebagai penyedia jasa transportasi yang profesional dan terpercaya, serta mendorong peningkatan pemasaran layanan wisata, dinas, dan shuttle bandara melalui komunikasi yang terintegrasi dan konsisten melalui WhatsApp yang tertera di bio pada Instagram ataupun TikTok. Kemudian model 1, communication objective awareness, bertujuan untuk memastikan bahwa target audiens mengetahui dan mengenali keberadaan Mazda Trans sebagai penyedia jasa transportasi, jasa pengantaran wisata, dinas, dan juga shuttle bandara. Pada tahap ini, permasalahan utama yang dihadapi Mazda Trans bukan pada kualitas terhadap pelayanan yang kami berikan, tetapi tingkat pengenalan merek yang masih terbatas, ataupun kami juga masih tidak begitu besar untuk dikenal oleh orang-orang lain, sehingga kami juga memfokuskan pada pengenalan identitas kami serta jenis layanan apa aja yang akan kami tawarkan, dan juga wilayah-wilayah kami ada di mana saja. Kemudian bentuk komunikasi pada tahap awareness meliputi pengenalan nama dan juga logo pada Mazda Trans, pengenalan jenis layanan, dan juga penekanan pada keunggulan utama seperti aman, nyaman, dan profesional.
Keberhasilan pada awareness juga diukur melalui meningkatnya exposure media sosial, jangkauan konten, jumlah audiens yang mengenal kami, dan juga meningkatnya pertanyaan awal terkait layanan ataupun direct message dari sosial media. Interest. Setelah audiens mengenal keberadaan Mas dan Trans terhadap berikutnya, yaitu menumbuhkan ketertarikan terhadap layanan yang ditawarkan. Pada tahap ini, komunikasi tidak lagi bersifat informatif semata, tapi juga mulai menyentuh aspek emosional dan rasional audiens. Ketertarikan dibangun dengan menampilkan bukti nyata kualitas layanan seperti visual armada yang bersih dan juga nyaman, serta fasilitas terdapat karaoke dan lainnya. Serta kami juga pastinya akan memberikan air mineral sebagai tanda welcome kami, dan juga terdapat dokumentasi perjalanan wisata, testimoni pelanggan, serta profil sopir yang berpengalaman dan juga ramah. Desain membentuk keinginan kuat audiens agar memilih Mas dan Trans sebagai penyedia jasa transportasi. Pada tahap ini, audiens sudah mengenal brand dan tertarik, namun masih membutuhkan dorongan untuk mengambil keputusan, sehingga keinginan untuk dibangun dengan menekankan yaitu keamanan perjalanan, kendaraan yang sangat layak, sopir yang berpengalaman, dan juga memiliki SIM yang lengkap, kenyamanan, kebersihan, dan juga fleksibilitas layanan, sehingga kami juga memilih untuk mengikuti jadwal-jadwal pada customer ingin di hari apa saja, dan juga kepercayaan customer kepada kami. Kemudian yang kedua, behavior objektif. Behavioral objektif berfokus pada perubahan tindakan nyata audiens setelah menerima pesan komunikasi pemasaran, sehingga tujuan ini berkaitan langsung dengan perilaku pembelian dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jika kita tidak dapat mendorong audiens untuk melakukan pemesanan jasa Mas dan Trans, baik untuk kebutuhan wisata, perjalanan dinas, maupun bandara, kami akan melakukan komunikasi supaya audiens merasa yakin bahwa Mas dan Trans adalah sebuah layanan jasa transportasi yang paling aman dan tepat. Kemudian kami juga memastikan konsumen akan melakukan repeat order ataupun pengulangan orderan dengan pemesanan yang berbagai macam rute ataupun layanan dan lainnya. Dan juga kami tidak lupa untuk melakukan rekomendasi kepada konsumen untuk minta tolong supaya Mas dan Trans ini bisa dipromosikan melalui temannya, saudara, ataupun pasangannya. Kemudian ada model 2, yaitu tujuan pemasaran, meningkatkan kinerja usaha melalui pertumbuhan jumlah pemesanan jasa transportasi wisata, perjalanan dinas, dan layanan shuttle bandara. Peningkatan ini diharapkan terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan pariwisata, kegiatan instansi, maupun perjalanan udara. Dengan strategi pemasaran yang terencana, Mas dan Trans menargetkan pertumbuhan dengan pelanggan baru, sehingga mempertahankan pelanggan lama supaya terciptanya kesinambungan pendapat dan stabilitas usaha. Dalam mendukung pencapaian tujuan pemasaran tersebut, difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman target audiens terhadap keberadaan dan keunggulan layanan yang ditawarkan. Banyak juga calon pelanggan yang membutuhkan jasa transportasi namun belum memiliki informasi yang cukup mengenai kami. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran diarahkan untuk memperkenalkan identitas merek, jenis layanan, serta nilai utama yang menjadi pembeda Mas dan Trans dengan penyedia jasa lainnya. Tujuan komunikasi yaitu dalam perencanaan komunikasi pemasaran Mas dan Trans untuk membentuk pemahaman, sikap, dan supervisi target audiens terhadap perusahaan sebagai penyedia jasa transportasi wisata, perjalanan dinas, dan shuttle bandara yang profesional dan percaya. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat strategi untuk membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Dengan sadarnya masyarakat terhadap keberadaan Mas dan Trans ini, kami difokuskan untuk memperkenalkan identitas merek, cakupan layanan, serta wilayah operasional perusahaan.
Dan juga peningkatan kesadaran ini penting karena tanpa mengenal merek, calon konsumen tidak akan mempertimbangkan Mas Trans dalam proses pengambilan keputusan untuk mengantar kalian semua. Sehingga melalui komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan Mas Trans menjadi merek yang mudah dikenali dan diingat oleh target audiens ketika membutuhkan jasa transportasi. Kemudian segmenting dan targeting. Segmenting yang dimana pasar atau target Mas Trans ini difokuskan pada wilayah Kota Malang, Batu dan sekitarnya, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang fokus pada operasional wilayah yang utama. Karena kami sendiri yaitu berada di Malang Kota, dan juga teman kami Daniel yang mengambil untuk wilayah di daerah Blitar, Tulungagung, Kediri dan sekitarnya. Karena kami merupakan tempat yang dimana dengan intensitas wilayah wisata yang tinggi, terutama pada Kota Batu, sehingga keberadaan bandara juga sebagai pusat orang-orang dari instansi turis, orang dari luar Malang yang ingin membutuhkan layanan transportasi darat. Karena tujuan wisata tematik yang rutin dikunjungi oleh rombongan keluarga, komunitas, serta instansi para pekerja atau perusahaan, yaitu yang dimana memiliki permintaan yang stabil terhadap jasa transportasi. Kemudian dalam segi demografi, segmentasi dilakukan berdasarkan usia, pekerjaan, dan juga kondisi sosial ekonomi, yang dimana Mas Trans menargetkan konsumen usia produktif mulai dari remaja hingga para orang tua yang sudah berkeluarga. Dan juga segmen ini mencakup wisatawan keluarga, pegawai instansi, karyawan perusahaan, pelaku usaha, serta masyarakat umum yang membutuhkan layanan kami. Dari sisi pendapatan, segmen yang disasar adalah kelompok menengah hingga menengah ke atas yang cenderung mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan juga kualitas layanan dibandingkan dengan harga murah, tetapi layanan dan kenyamanan diberikan sangat kurang. Kemudian targeting, proses memilih segmen pasar yang paling potensial dan relevan dilayani secara optimal oleh Mas Trans, yaitu target wisatawan yang ingin, target keluarga yang ingin berwisata, dan juga rombongan, serta instansi pemerintah maupun swasta yang membutuhkan layanan kami supaya sampai tujuan dengan aman, nyaman, dan juga tidak capek. Sehingga segmen ini dipilih karena memiliki kebutuhan transportasi yang jelas, volume perjalanan yang relatif besar, serta tingkat loyalitas yang tinggi apabila kami merasa puas terhadap layanan yang kami berikan, dan juga konsumen sangat puas apa yang diberikan oleh kami. Mas Trans dapat menyusun strategi komunikasi pemasaran yang lebih fokus dan efektif. Pesan komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen, media yang dapat dipilih secara lebih tepat, dan juga sumber daya perusahaan dapat dialokasikan secara maksimal. Dengan demikian, segmen ini targeting tidak hanya membantu Mas Trans menjaga pasar yang tepat, sehingga juga memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia jasa transportasi yang memahami kebutuhan konsumen. Sekian presentasi dari saya, maka akan saya lanjutkan kepada rekan kami yaitu Daniel Agesa. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dilan dengan saya Daniel Agatha Saktia Permada, NIM 23033000112. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi posisi strategi Mas dan Trans dengan melihat kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan dulu kekuatan Mas dan Trans. Kekuatan Mas dan Trans terletak pada layanan dan sumber daya yang mendukung operasional transportasi secara profesional. Pertama, kesediaan armada. Kesediaan armadanya lengkap dari berbagai jenis seperti contoh Avanza, Innova, Hiace, Elf, hingga bus, medium bus. Pelayanannya dan kebutuhan konsumen sangat tercukupi untuk mendukung
perjalanan customer. Yang kedua, pengemudi atau driver sangat memiliki pengalaman yang begitu luas dalam bidang jam terbang menjadi driver. Kemudian yang ketiga, pelayanan yang mengedepankan profesionalisme dan ketepatan waktu. Ini menjadi kepercayaan pelanggan, sehingga sangat penting terutama untuk semua instansi yang mempercayakan kepada kita. Setelah itu, saya akan menjelaskan kelemahan dari Mazda Trans. Meskipun kekuatan pelayanan Mazda Trans masih menghadapi beberapa kelemahan yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha. Kelemahannya adalah terletak pada brand awareness yang belum tertata. Banyak calon konsumen yang sebenarnya membutuhkan jasa transportasi, namun belum mengenal Mazda Trans sebagai pilihan utama. Terbatasnya exposure merek, jadi brandnya itu belum bisa dikenal kalangan luar, soalnya dari segi pemasaran itu masih belum begitu luas. Selain itu, aktivitas komunikasi pemasaran digital belum dilakukan secara konsisten dan struktur. Jadi cuma beberapa gitu. Cuma kita Mazda Trans cuma mengupload perjalanan dokumentasi aja. Sehingga pemasaran itu belum bisa meluas. Setelah itu kita menjelaskan tentang peluang. Dalam meningkatkan tren pariwisata domestik, khususnya di kawasan Malang dan Batu, menciptakan permintaan tinggi terhadap jasa transportasi pariwisata. Kota Batu sebagai destinasi unggulan keluarga dan rombongan menjadi pasar potensial yang stabil dan dari transportasi yang di Malang, khususnya Mazda Trans. Kemudian tingginya kebutuhan transportasi untuk perjalanan rombongan serta sekolah, kampus, dan komunitas. Ini menjadi peluang bagi Mazda Trans. Ancaman Mazda Trans itu dari transportasi Grab, Gojek yang menawarkan kemudahan dan kecepatan pemesanan serta harga yang relatif lebih murah. Layanan ini menjadi alternatif utama bagi konsumen individu dan perjalanan jarak pendek. Selain itu, mobil lepas kunci menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin fleksibel, penuh dengan tidak perlu dengan penggunaan sopir, sehingga mengurangi potensi pasar Mazda Trans dan dalam segmen tertentu. Selain itu juga persaingan harga dari kompetitor dari perusahaan penyedia layanan jasa transportasi lain. Terus ancaman lainnya adalah regulasi pemerintah dan ketatatan keselamatan berkendara. Perizinan dan standar operasional dari pemerintah itu sangat sulit ya teman-teman. Seperti pembuatan CV dari perusahaan seperti itu. Dan juga biaya operasional unit yang begitu mahal, jadi agak sulit bersaing harga dengan kompetitor. Jadi bisanya harga normal, tidak murah dan tidak rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi dan trik yang berfokus pada formula marketing tools atau marketing communication mix yang digunakan. Yang pertama, advertising. Alasan pembuatan iklan. Pada strategi Mazda Trans,
mengutamakan penggunaan media digital seperti komunikasi utama dan juga tempat untuk mempromosikan Mas dan Trans ini, karena media sosial mampu menjangkau target audiens secara luas dengan biaya yang relevan murah dan juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga konsumen lebih mudah langsung untuk menghubungi kita. Selanjutnya, isi pesan iklan menampilkan sebuah kebersihan unit dan juga menjelaskan berbagai layanan unit, jenis-jenis unit, dan juga menjelaskan berpengalamannya driver dan juga menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Mas dan Trans dan juga memberitahu bahwa drivernya begitu profesional. Strategi kreatifnya Mas dan Trans menekankan menyampaikan pesan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami dengan fokus utama kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu dalam perjalanan. Setelah itu great strategi diarahkan pada strategi perubahan dengan memanfaatkan kekuatan eksternal perusahaan untuk menetapkan peluang pasar pariwisata dan mobilitas masyarakat sekaligus meminimalkan kelemahan serta mengantisipasi ancaman pesaing jasa transportasi lainnya. Terus strategi agresif memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang pasar, yaitu mengoptimalkan armada yang beragam dan terawat sehingga memenuhi permintaan konsumen. Setelah itu, menjadikan pengalaman sopir dan kualitas pelayanan sebagai pesan utama komunikasi pemasaran digital. Selanjutnya, memperkuat testimoni pelanggan yang paling penting, yaitu dokumentasi perjalanan, sehingga bukti sosial media untuk menarik pariwisata atau wisatawan keluarga instansi. Kalian bisa cek di IG atau TikTok Mas dan Trans. Mengembangkan kerjasama strategis dengan biro pariwisata, hotel, instansi, dan meningkatkan pemasaran dan peluang lainnya. Yang terutama itu yaitu biro dari hotel. Jadi mereka menawarkan pelanggan yang di luar dari karyawan-karyawan kita. Seperti itu. Itu meningkatkan penjualan atau pemasaran lebih luas. Setelah itu strategi dan taktik itu sudah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang marketing toolsnya. Marketing toolsnya, alat pemasaran merupakan sarana yang digunakan Mas dan Trans menyampaikan pesan, membangun citra merek, serta mendorong konsumen agar menggunakan jasa transportasi yang ditawarkan. Pemilihan marketing tools yang disesuaikan dengan karakteristik target pasar, yaitu wisatawan, keluarga, rombongan, instansi, serta masyarakat yang membutuhkan layanan dari Juanda di wilayah Malang ataupun Batu. Kemudian sosial media menjelaskan pemasaran utama karena mampu menjangkau audiens yang begitu luas dan cepat. Itu menjadi
relatif lebih murah terjangkaunya dalam biaya pemasarannya. Setelah itu digital advertising. Iklan digital digunakan untuk menjangkau audiens yang begitu luas atau konsumen begitu luas. Terus WhatsApp Business berperan sebagai alat komunikasi secara langsung dengan customer untuk mempermudah informasi yang belum dimengerti, yang customer itu bisa langsung bertanya kepada kita. Terus testimoni pelanggan itu penting karena jasa transportasi yang terkait untuk mengetahui customer yang lainnya yang belum pernah datang ke kita, itu untuk mengetahui bagaimana kenyamanan di Mas dan Trans. Terus konten visualnya itu menjelaskan seperti itu tadi, testimoni, harga, beberapa unit, kelebihan kita seperti kebersihan dan berbagai fasilitas kita. Kita juga bekerja sama dengan berbagai sebutannya itu seperti penyedia transportasi tapi agen. Jadi kita sebagai biro memperluas jaringan kita dengan agen-agen yang lain biar bisa menyediakan unit sebanyak mungkin buat customer. Berikut saya akan memberikan lampiran foto dan video testimoni kita dan unit yang ada di kita. Jadi jangan lupa, kalian yang butuh transportasi bisa langsung hubungi Mas dan Trans dengan pelayanan yang ramah, unit yang banyak dan harga bersaing, standar, tidak naik dan tidak turun. Sekian dari saya, owner Mas dan Trans. Terima kasih.